dalam dan ketemu gua lagi Babon di masih edisi Small Frame. Ini ini segmen keempat, di mana ini segmen terakhir kita ngebahas Small Frame yang gua punya. Di sebelah gua ada Vespa PTS 100 tahun 1985. Kalau teman-teman ikutin video gue dulu, Vespa ini udah pernah keluar. Ini yang pernah gue sebut kutukan Vespa PTS merah, dimana dia adalah motor yang memotivasi gue untuk mengumpulkan Vespa-Vespa yang gue miliki. Oke? Vespa PTS 100 tahun 1985. Ini salah satu generasi paling ujung di Vespa small frame yang masuk ke Indonesia, di mana dia menaikkan cc-nya menjadi 100, dari 90 100. Dan yang teman-teman harus tahu, di cc paling besarnya ada di 125, yaitu di Vespa Primavera. Jadi menurut gua, tapi Vespa Primavera nggak banyak ada di sini, kita bahas yang banyak aja. Oke, Vespa PTS merah ini gue dapat sejak zaman dulu, dimana dia adalah salah satu motor motivator gue saat gue bisa membeli kendaraan, dan ini adalah kendaraan pertama gue. Jadi semua udah gue ceritakan di video sebelumnya, mungkin akan gue ulang. Jadi dialah yang menemani gue bekerja, dia yang memotivasi gue untuk bisa bekerja lebih giat lagi, karena dari tampang dia inilah yang membuat gue dicemooh orang banyak zaman dulu, sehingga gue termotivasi untuk mengumpulkan Vespa-Vespa. Jadi gue langsung aja. Ini gue dapetin di harga Rp950.000 di tahun itu. Sehingga lo tahu keadaannya seperti apa. Ini jauh, ini sudah gue restorasi, tapi restorasinya pun sudah lebih dari, let's say, 16 tahun lebih. Vespa PTS merah ini menurut gue salah satu penyempurnaan dari Vespa spesial 90-nya. Dari lubang potnya dia yang udah lubang 3, dari sehernya yang lebih besar, kemudian apalagi ya, sisanya semua sama. Tapi dia adalah salah satu motor Vespa spesial, Vespa small frame yang agak kencang menurut gue. Karena dulu juga gue nggak gede-gede banget, tapi dia lumayan bisa laju lah di jalan raya. Dulu awalnya tuh gue Vespa ini gue pakai buat kerja, dan bentuknya jelek banget. Dan ya disitulah gue dicemooh orang karena gue menggunakan Vespa. Buat kamu orang-orang di sana yang kami ini yang menggunakan motor-motor jelek atau kendaraan jelek, janganlah kamu diskriminasi kami. Karena kamu akan malu sendiri. Jadi itu salah satu dendam gua dulu ketika gua pakai motor Vespa PTS busuk ini dan orang lain itu tidak menghargai gua. Dan disitulah gua memilih ikrar untuk bisa mengumpulkan Vespa yang menurut gua layak untuk gua kumpulkan. Jadi untuk bisa ngebangun Vespa ini nih ceritanya panjang banget di PTS merah ini. Karena waktu itu lagi nggak musim, bener-bener nggak musim yang namanya Vespa, apalagi small frame. Untuk nyari spare partnya gua susah banget, dan gak usah aftermarket deh. Untuk sampai dia layak jalan, sampai proses dia sempurna, gua pakai tanpa kendala itu aja gua makan waktu banyak. Sehingga gue begitu sayang banget sama ini motor. Walaupun dia wujudnya tidak sempurna, maksud gue tidak restorasi dengan yang mengkilat, dengan yang gue rawat rapi, tapi ini salah satu motor yang mempunyai nilai sentimental tinggi di gue. Jadi dari sekarang yang udah kalian lihat ini udah gue restorasi yang kedua. Sekarang udah pakai velg tubeless aftermarket.
Bannya juga udah pakai Pirelli, shock breakernya gue udah pakai BGM, pengapian gue masih pakai Platina, dan apalagi ya, karburatornya gue udah pakai 24 kotak, knalpotnya gue udah pakai Polini yang banana, apalagi, oh iya, lampu depan ini bukan punya dia, karena PTS itu dia ada frame warna hitamnya, dan ini gue ganti dengan lampu yang full frame, dan begitu juga lampu belakangnya yang kotak kecil. Terus joknya udah gua ganti panjang, punyanya Nisa, jadi nyaman juga buat kendara. Apalagi ya? Ya, gua nggak banyak lakuin perubahan di mesin juga udah gua turunin zaman dulu. Ya inilah bentuknya Vespa PTS 100. Jadi kalau teman-teman lihat di segmen sebelumnya Vespa Special 90, bentuknya sama-sama kotak, nggak ada perbedaan dari segi dimensi, dari segi wheelbase-nya, semua sama. Dan apa ya, mungkin rasanya aja yang beda. Yang 190 cc-nya masih standar banget, dan ini udah agak sedikit ada upgrade di dalamnya. Gue dapetin Vespa ini di Jakarta, tepatnya di daerah dekat rumah sakit Islam Pondok Kopi, di daerah situ ujung banget. Dan apa ya, ya keadaannya ngenes banget. Gak apa ya, dulu kita nggak pernah mikirin bagaimana value Vespa ini di kemudian hari, tapi banyak banget mental yang dicoba saat ngebangun sebuah Vespa PTS di tahun itu, dimana Vespa PTS itu nggak ada yang mau pakai. Jadi setiap lo main ke bengkel, lo tanya spare part bagian dari motor ini, pasti orang ditanya, oh gila lo ngapain nyari spare partnya dia, motornya aja nggak ada yang mau pakai, ngapain orang mau betulin. Itu salah satu ujian mental terberat gua. Mungkin teman-teman di sini dulu ada yang pernah mengalami, mungkin juga ada yang pernah merasakan hal tersebut. Jadi ya sebegitulah rasa sedihnya kita bermain small frame. Beda halnya dengan sekarang you orang punya duit, lu mau beli kayak gimana pun small frame, keluarin semua macam-macamnya. Lu mau upgrade mesin dari stage 1, stage 2, stage 3, lu mau full upgrade, itu semua ada. Tapi dulu tuh wah gila men, lo bisa pakai motor PTS di jalan raya tuh orang tuh bukannya hebat gitu, jijik. Karena motornya jelek banget. Gua nggak bohong. Dan dia punya nilai historis itu mogokan. Gua nggak tahu kenapa ini motor nggak pernah kurang nyoba gua, dari mogoknya, dari ban bocornya. Bahkan gua pernah dulu pergi ke puncak dan ini mesinnya jebol di puncak, karena teman-teman gue yang lain pakai motor Jepang, cuma gue doang yang pakai motor butut. Apalagi ya, jadi gue udah kasih tahu tadi berapa harganya gue beli. Jadi buat teman-teman yang udah ngejual motornya dulu, karena mental kalian tidak kuat, kalian jangan menyesal sekarang. Jadi di segmen terakhir Vespa Small Frame yang gue punya ini, gue cuma mau berpesan sama teman-teman, kalau kalian memang hobi, kalau memang kalian suka, rawatlah kendaraan kalian baik-baik tanpa kalian berpikir value-nya, karena menurut gue Vespa tua itu mempunyai nilai histori yang benar-benar apa ya, yang bisa kalian ceritakan nanti. Ya kalau kalian lagi BU ya gue juga nggak bisa tahan juga lah ya untuk kalian jual. Tapi kalau mau jual ke gua atau lu mau jual ke gua, boleh lu call gua, siapa tahu pas gua lagi ada uangnya. Jadi ya mari kita rawat, mari kita budayakan Vespa-Vespa yang ada ini. Jangan sampai dia keluar dari regional kita punya. Dan apa ya, ini keempat Vespa small frame yang gue miliki dari zaman dulu dengan dengan ceritanya masing-masing. Ini Vespa pertama gua, ini Vespa kedua gua, ini ketiga, dan ini keempat.
turutannya. Jadi gue tetap mempertahankan Vespa small frame gue yang gue belinya dengan angka cukup murah. Jadi itu aja pesan dari gue. Jangan pernah malu pakai kendaraan butut kalian. Jangan pernah minder sama orang yang ada di sekeliling kalian. Tetap jalanin aja selagi kalian tidak merugikan. Oke? Itu aja dari gua. Selamat menikmati segmen small frame kali ini. Dari 1, 2, 3, dan 4. Mari bervespa, mari berkarya. Dadah. Kalau yang pengen denger ceritanya, ada di video zaman dulu. Oke? Dah.